Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ruang Informasi, podcast resmi pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dikelola secara apik, informatif, dan juga inovatif. Bersama saya Muhammad Khairul Rijal yang akan memandu podcast pada kesempatan siang hari ini. Sobat Jatim, pemerintah Provinsi Jawa Timur sebentar lagi akan memiliki sebuah gawe yang cukup besar, di mana kegiatan tersebut adalah salah satu tujuannya adalah untuk mengungkit bagaimana potensi kemandirian ekonomi yang dimiliki oleh pondok pesantren. Tidak lain, kegiatan yang dimaksud adalah OPOP Expo. Apa itu? One Pesantren One Product Expo. Alhamdulillah di studio Diskom Info Jatim telah hadir seorang narasumber yang tentunya cukup mudah kalau kemudian Anda ingin mencari di sebuah situs pencarian Google. Anda menulis OPOP Jatim, pasti namanya itu langsung berseiring. Beliau adalah Sekretaris One Pesantren One Product ataupun OPOP Jawa Timur, Gus Muhammad Ghofirin. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Gus? Alhamdulillah, senang Insyaallah. sekali nih sama Gus Rizal. Sangat berseri-seri ini. Ini tampaknya panjenengan ini sangat sibuk sekali untuk menyiapkan bagaimana OPOP Expo yang akan berlangsung kapan itu Gus? Insyaallah, OPOP Expo akan dilaksanakan 13 November sampai dengan nanti berakhir di tanggal 16 November. Sampai saat ini bagaimana kesiapannya Gus? Alhamdulillah kemarin kita sudah melaksanakan technical meeting dengan berbagai stakeholders yang terlibat, baik dari perangkat daerah, dari badan usaha, perbankan, dan juga pondok pesantren. Dalam technical meeting itu rencananya akan didirikan 41 stand yang semula diprediksi 35. Ternyata menambah, membludak menjadi 41. 41. Ini satu bukti bahwa ternyata OPOP Expo ini diminati. Baik oleh kalangan pesantren, dinas maupun juga stakeholder lainnya termasuk perbankan. Itu 41 itu berasal dari pondok pesantren mana saja misalkan Gus? Ataukah misalkan mereka kalau mau mengikuti itu harus mengikuti tahapan seleksi, kurasi dan sebagainya. Bagaimana Gus? Jadi kita OPOP ini sudah diikuti oleh 1.410 pondok pesantren se-Jawa Timur. Banyak sekali ya? Betul, karena bermula 2019 Ibu Gubernur, Ibu Haja Khofifah Indar Parawansa melaunching di bulan Agustus dan kemudian menerima memberdayakan 150 di tahun 2019. Dan kemudian bertambah hingga sekarang tahun 2025 ini sudah terakumulasi 1.410 pondok pesantren yang diberdayakan oleh program OPOP Ibu Gubernur ini. Nah, dari 1.410 ini kita berikan kesempatan yang sama mereka untuk mendaftarkan diri dan mencoba mengikuti gelaran tahunan OPOP Expo ini melalui sebuah proses yang namanya kurasi. Mereka mendaftar melalui Google Form yang kita share ke 1.410 ponpes tersebut. Kemudian mereka mengisi dan akan terjadwal untuk proses kurasi. Nah, di proses kurasi itu dilaksanakan di ruang area Wiratmaja Dinas Koperasi. Yang mengkurasi adalah tenaga-tenaga profesional yang sudah punya sertifikat kurator, sehingga tidak diragukan kemampuannya. Hasil dari kurasi itu kemudian di-ranking. Rankingan itulah yang kemudian menjadi penentu apakah pesantren tersebut layak untuk kita hadirkan dalam OPOP Expo atau ditunda tahun kemudian nunggu layak terlebih dahulu. Artinya kan kalau kemudian mereka ingin lolos kurasi itu kan harus memiliki beberapa tahapan-tahapan. Misalkan kalau produk itu harus ada memiliki sertifikasi halal atau bagaimana? Bisa Iya dijelaskan betul. Jadi lebih ke bukan tahapan tetapi kesempurnaan dari perizinan dan juga standarisasinya. Jadi setiap produk yang akan dipamerkan maka yang wajib adalah izin edar. Mereka tidak boleh beredar di pasaran kalau tidak punya izin edar. Nah, izin edar ini ada dua macam. Ada PIRT yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan, ada BPOM yang diterbitkan oleh Balai POM. Nah, dari izin edar ini ternyata tidak cukup. Harus berseiring dengan sertifikat halalnya. Karena konsumen MUI, ya? pengunjung BPJBH.
Oh, oh, Kalau nggih, dulu MUI. nggih, 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 Kalau nggih. sekarang sudah Nggih, BPJPH. nggih, nggih, siap, siap. Nah, setiap pengunjung, taruhlah mereka yakin produk pesantren pasti halal, Nggih. tapi kalau yakin itu kan hakikat. Ya, Berarti kan butuh syariatnya. ya, Nah, syariatnya itu ya sertifikat halal itu ya, syariatnya. Maka, legalitasnya. legalitasnya. Maka Nggih. ya harus ada sertifikat halal yang diwakili oleh logo halal itu. Nggih. Kemudian juga brand itu tidak boleh asal. Hmm. Brand yang ditawarkan dalam sebuah produk adalah brand yang sudah terdaftar, dilindungi oleh undang-undang. Itu kita fasilitasi pengurusan merek ke Kementerian Hukum yang kemudian menjadikan merek itu tidak bisa diduplikasi oleh orang lain menjadi hak milik sendiri. Hak paten gitu ya. Nah, tidak kalah pentingnya itu adalah desain kemasan. Karena sebagus apapun sebuah produk kalau kemasannya tidak menarik, ya mohon maaf, konsumen itu kadang beli kemasan daripada beli isi. Iya, jadi guyonannya itu gini, HP-nya gonta-ganti, isinya tetap sama, Isi tetap tapi casingnya bolak-balik gonta-ganti gitu kan. Oleh karena itu kemasan itu kita sangat perhatikan. Nah, dari apa yang saya sebutkan tadi itu harus dimiliki dalam sebuah produk, lepas dari yang namanya rasa, kemudian kandungan, khasiat dan segala macam itu juga kita perhatikan. Jangan sampai ada sebuah produk dari pesantren kemudian dengan satu keterangan bisa mengobati segala macam penyakit. Ya. Itu kan obat-obat. Kan juga ini problem ya. Ini kan jadi yang seperti itu tentu tidak bisa kita terima. Ngalahno Gitu. Gusti Allah niku. Nggih. Gus, tapi kan itu tadi kan banyak banget ya persyaratan-persyaratan itu. Oke. Tetap ada dalam pendampingan ataupun dalam naungan OPOP nggih. Betul. Jadi OPOP itu kan tidak hanya sekedar one pesantren, one product. Iya. Kayaknya sangat sederhana. Nggih. Bahkan di luar kami banyak yang gagal paham, dikiranya Pemprov ini, programnya Ibu Gubernur ini hanya sekedar mendorong pesantren bikin satu produk. Nah, pikirannya seperti itu. Karena Karena dari pengejauhantahan nama itu nggih. Jadi nama One Pesantren One Product ini murni inisiasi Ibu Khofifah, Ibu Gubernur yang memang di awal beliau menjabat tahun 2019 ini diyakini akan mampu menjadi pengungkit yang tadi Gus Rizal sampaikan di awal. Jadi pengungkit kemandirian ekonomi pesantren. Dan tidak boleh terlalu menakut-nakuti yang namanya program itu yang one pesantren multi produk misalnya. Cukup yang sederhana tapi mengena. Nah, one pesantren one product ini difahami oleh orang awam ya seperti halnya namanya. Yang penting satu pesantren bikin satu produk. Tetapi ketika masuk mendaftarkan diri sebagai anggota OPOP, mereka akan dijelaskan tentang ma huwa OPOP wa ma adraka ma OPOP. Jadi mereka akan ternyata OPOP tidak sekedar bikin produk. Ternyata OPOP tidak sekedar bagaimana kita bisa menjual produk. Ternyata di OPOP itu kita menjadi paham ada 5 fasilitasi. Apa itu, Gus? Yang pertama adalah usaha, kelembagaan dan usahanya. Aspek organisatorisnya. Jadi kan di yayasan pondok pesantren Nggih. itu ada badan hukum berbentuk yayasan, Nggih. ada unit pendidikan Nggih. berbentuk macam-macam. Nggih. Tetapi di dalam yayasan pesantren tidak ada unit usaha yang legal. Oh, Kalaupun toh ada kantin ya sekedar ada kantin. ya. Kalaupun toh ada koperasi sekedar namanya saja koperasi. Nggih. Tetapi tidak tercatat dalam badan usaha yang formal, yang legal. Oleh karena itu melalui program OPOP ini unit usaha di pesantren ini kita dorong menjadi unit usaha yang melembaga dan terdaftar. Ya. Satu yang tercantum dalam peraturan gubernur nomor 43 tahun 2023 tentang tentang peraturan pelaksana perda fasilitasi pesantren, lembaga usaha yang didorong oleh Pemprov berupa koperasi. Maka one pesantren one product itu mendorong pesantren untuk bikin one pesantren one kopontren.
satu pesantren, satu koperasi pondok pesantren. Karena aspek kegotong royongan tadi ya, koperasi tadi. Koperasi itu kan Iya, siap. asas kekeluargaan, Asas kekeluargaan. gotong royongan sebagainya. Nah, ini sangat cocok diterapkan di koperasi di pesantren. Nah, pertama yang harus kita dorong adalah lembaganya. Sehingga dikuasailah bahwa yang namanya lembaga usaha itu harus terpisah dengan lembaga pendidikan. Ya. Yang namanya lembaga bisnis itu harus terpisah dengan kepengasuhan. Ada diversifikasi. Ada diversifikasi, ada spesialisasi. Bahwa yang pendidikan ya spesialis pendidikan, yang bisnis spesialis bisnis, yang doa spesialis doa. Nah, ini artinya punya sesuatu kesungguh-sungguhan kalau sudah dispesialkan. Lebih fokus. Lebih gitu. fokus. Yang kedua adalah orangnya. Iya. Kita sangat memahami di pesantren itu gudangnya calon dai, calon kiai, calon guru ngaji. Itu nggak diragukan. Nggak diragukan. Ya. Tapi seberapa banyak di pesantren itu mampu melahirkan calon pengusaha sukses yang punya kompetensi bukan karena asal, tetapi by design. Ini yang kemudian harus kita ciptakan di pesantren. Oleh karena itu, yang tadinya sudah membentuk koperasi, pengurusnya, pengelolanya, ini kita latih dan kita sertifikasi. Tapi sejatinya pesantren itu kan filosofinya tumbuh dan berkembang dari aspek kemandirian gitu. Betul. Iya. Untuk dirinya. Untuk dirinya. Tetapi dalam OPOP untuk sekitarnya. Kemaslahatan gitu Betul. ya. Iya. Jadi yang dulunya konsep kemandirian ekonomi pesantren itu untuk dirinya, berdikarinya itu, maka tidak cukup di situ. Saya orang yang sangat tidak terima jika ada yang mengatakan pesantren itu belum mandiri. Dari mananya? Lu nggak bisa. Pesantren itu dari sononya sudah mandiri. Sudah mandiri. Tetapi ada transformasi makna kemandirian. Kalau dulu kemandirian untuk dirinya, maka sekarang kemandirian berdampak untuk masyarakatnya. Sehingga tagline di pesantren OPOP itu kan pesantren berdaya, masyarakat sejahtera. Nah, Ini adalah wujud dari dampak itu tadi. artinya ada simbiosis mutualisme di sekitarnya gitu guys. Bukan hanya kemudian internal lembaga ataupun yayasan, tapi kemaslahatan aspek ekonomi itu menjadi sesuatu yang saat ini menjadi nilai yang bermanfaat yang lebih gitu. Betul. Karena itu adalah dampak dari adanya program kemandirian ekonomi pesantren. Taruhlah kalau di Amanatul Ummah Mojokerto misalnya. Siap. Itu santrinya 10.000, 11.000. Mereka pasti butuh cuci baju semuanya. Itu market yang besar. Dan itu kan di sana memang aturannya santri tidak mencuci karena fokus ngaji dan seterusnya. Usaha laundrynya udah masuk. Laundrynya. Tapi apa yang terjadi? Sang pengasuh Profesor Dr. Kiai Haji Asep Halim MA tidak membuka unit usaha laundry di dalam pesantren, tetapi justru membuka peluang kepada ibu-ibu masyarakat sekitar pesantren untuk bikin laundry rumahan. Pesantren melalui unit bisnisnya hanya menghimpun pakaian kotor, mengantarkan ke laundry rumahan di sekitar pesantren, mengambil kembali yang sudah jadi, mendistribusikan kembali para santri. Itu caranya nyogehno masyarakat tanpa harus memberikan uang tunai. Betul. Tapi memberikan sebuah stimulus pekerjaan yang bersifat sustainable gitu guys. Betul sekali. Nah inilah yang dimaksud OPOP ya ini. Jadi bukan mandiri untuk dirinya sendiri, tapi mandiri yang berdampak kepada masyarakat di sekitarnya. Ada contoh, kalau taruhlah Amanatul Ummah itu pondok besar. Di Jember, lereng Gunung Argopuro, saya pernah ke sana. Dari Bangsal itu naiknya masih sekitar 45 menit. Apa produknya itu Gus? Kopi. Kopi. Dari kopi itu awalnya hanya 5 kilo per bulan omsetnya. Sekarang sudah mungkin sekitar 8 ton per bulan. Wih, luar biasa. Itu berapa tahun prosesnya? Dengan OPOP 2 tahun, dia sudah mampu dari 5 kilo menjadi 2 ton. Apa yang menjadi perhatian? Dengan adanya usaha kopi yang dikelola oleh pesantren ini, masyarakat para petani kopi lebih suka menjual ke pesantren daripada ke tengkulak lainnya. Kenapa? Pesantren mampu membeli dengan tunai dan harganya lebih mahal. Yang kedua, ibu-ibu pengangguran di sekitarnya yang dulunya tidak berpenghasilan, maka beliau-beliau aktif di pesantren untuk ikut sekedar proses produksinya, menjemur, memilah-milah,
mensangrai dan seterusnya. Pemuda desanya tidak kalah juga. Pemuda desa yang tidak punya aktivitas dilatih cara berjualan, baik online maupun offline. Mendirikan agen, mendirikan distributor, akhirnya semua berdaya. Ini yang saya maksudkan bahwa keberadaan OPOP itu betul-betul bukan hanya untuk memendirikan ekonomi pesantren. Tapi lebih dari itu adalah mensejahterakan masyarakat luas, utamanya di sekitar pesantren. Nah, untuk mewujudkan itu SDM-nya. Oleh karenanya tadi yang pertama secara kelembagaannya beres, yang kedua SDM-nya harus unggul, SDM-nya harus kompeten. Nah, untuk kompeten itu berbagai pelatihan kita berikan, berbagai pendampingan kita berikan. Pelatihan tidak cukup sekedar 1 hari 1 malam, 2 hari 1 malam dan seterusnya tanpa berdampak, tapi pelatihan yang berlisensi sehingga para peserta ini setelah dilatih kita ikutkan uji kompetensi bersertifikat BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Kita kerjasama dengan Pemprov, dalam hal ini Dinas Koperasi, dalam hal ini juga dengan Bank Indonesia, dalam hal ini juga dengan sponsor lainnya yang punya kepedulian, CSR dan seterusnya, yang kemudian kita inginkan bahwa SDM pesantren itu secara bisnis mereka sudah memahami bagaimana cara berbisnis yang baik, bagaimana berbisnis yang mampu mendatangkan keuntungan sebesar-besarnya untuk kemanfaatan sebesar-besarnya. Artinya begitu pulang dari pelatihan itu langsung berdampak pada unit usaha yang dia kelola gitu, nggih. Betul sekali. Bukan hanya kemudian bersifat seremonial dan sebagainya, Itu yang tapi kemudian bagaimana usahanya yang semula itu bersifat manual kemudian menjadi digital dan sebagainya gitu. Salah satunya itu offline menjadi online dan seterusnya. Yang ketiga adalah produknya. Untuk menjadi produk yang berkualitas, ini tidak BIM salah BIM. Makanya kami di OPOP itu sengaja tidak menutup kesempatan bagi pesantren yang sudah ikut OPOP tahun 2019 misalnya. Maka tahun 2020 sudah tidak boleh ikut lagi. Tidak begitu caranya. 2024 tidak boleh ikut lagi, tidak begitu caranya. Tetapi 2019 ini sampai 20, 21, 22, 23, 24, 25. Mereka ini masih kita bina, masih kita rangkul, masih kita wadahi dalam Jamiyatul OPOP ini. Ini bukan Banom Gus ya. Enggak apa-apa masuk Banom baru gitu. Usulan. Jadi Jamiyatul OPOP ini mereka terus kita dampingi, kita kembangkan. Kenapa? Menjadikan satu produk yang unggul dan berkualitas, lengkap semua perizinannya, lengkap standarisasinya, itu tidak cukup 1 bulan. Merek saja. Hari ini kita mengajukan, lengkap syaratnya, disubmit, diupload. Setahun kemudian itu baru keluar izin. Dari Kementerian, dari Kumham itu. Dari Kumham itu. Kenapa kok sedemikian lama? Karena merek itu tidak boleh ada duanya. Merek itu se-Indonesia hanya 1 saja. Tidak boleh identik, jangan sama, identik saja tidak boleh. Nah, itu karenanya akan di-share oleh Kementerian Hukum dan menunggu adakah respon somasi dan sebagainya dari pemilik-pemilik merek yang identik sama tadi itu. Sehingga ini butuh waktu 1 tahun. Dan kalau program OPOP ini berhenti di tahun berjalan saja, maka tidak akan selesai, tidak akan tuntas. Nah, sehingga produk ini menjadi satu hal yang sangat serius yang kita dampingi. Bukan hanya soal kualitas isi produknya, tapi juga kualitas kemasannya, kualitas standarisasinya, kualitas sertifikasinya. Selesai di situ, kita lanjutkan fasilitasi pemasaran. Itu yang keempat. Yang keempat, bahasanya adalah lebih baik mana punya pasar tidak punya produk, atau punya produk tidak punya pasar. Buah si malakama. Rata-rata para peserta OPOP paham ya lebih baik punya pasar tapi tidak punya produk. Lebih mudah bikin produk itu untuk kemudian memenuhi pasar. Makelar ya? Bukan juga, tapi begini. Pasar sedang membutuhkan apa? Ya. Hari ini misalnya pasar sedang membutuhkan pasar itu kan bisa captive market ya. Santri segala macam, wali santri, alumni dan seterusnya. Oh, lagi membutuhkan kopi yang tidak sekedar kopi, tapi kopi yang memberikan dampak kesehatan. Apa itu? Kopi rempah.
Nah, ada pasar di situ. Walaupun kita ini sejatinya dari awal tidak punya ide bisnis kopi, bahkan tidak tahu cara membuat kopi dan sebagainya, karena pasar ini ada, maka kita harus berpikir bagaimana cara belajar bikin kopinya. Dan kalau kiai yang matur itu pasti kemudian digugu, Gus. Digugu. Iki kopi kuat. Wah, kuat segalanya. Kuat wiritan, kuat nyambut gawe, kuat golek ngaji kan gitu, Gus. Yang penting kan kuat izin itu. Harus nih. Nggih. Marketing harus kuat izin. Iya. Nah, jadi dari pemasaran ini yang kita sampaikan adalah produk-produk yang sudah dibuat jangan hanya kemudian menjadi produk yang dikenal di kandang sendiri, tetapi produk yang mampu keluar Ekspansif gitu ya. ekspansif di tingkat lokal, nasional ataupun global. Nah, inilah yang terpenting di pemasaran agar produk-produk yang sudah dibikin oleh pesantren itu tidak berhenti dengan sekedar membuat. Khawatirnya adalah dibikin-bikin sendiri, dijual-jual sendiri, tidak habis, dimakan-makan sendiri. Itu konsep bisnis yang hanya untuk memenuhi kepuasannya beliaunya yang internal gitu, Gus. Betul. Nah, itu kalau berorientasi kepada produk. Iya. Makanya kita sampaikan tolong kalau membuat rancangan ide bisnis berorientasilah kepada pasar. Pasar itu butuh apa? Artinya market itu harus dibaca betul. Baca betul. Dan itulah yang harus kita ajarkan ke teman-teman pesantren bahwa santri dan yang di sekitar pesantren itu pasar. Itu yang harus kita pelajari. Ini pasarnya Opop itu apakah sudah menjangkau ke internasional dalam artian ekspor gitu, Gus? Sudah? Sudah. Sudah. Ada berapa produk? Kita hitung lebih dari 10 produk itu sudah ekspor. Di antaranya kalau di Malang itu ada kopi yang sudah diproses menjadi minuman. Kalau nggak salah kopi kapiten ya? Kopi kapiten. Nah, itu. Itu sudah di launching oleh Ibu Gubernur, sudah diekspor ke Malaysia, Australia dan beberapa negara lainnya. Dan saya sudah cek sendiri ke Malaysia, apa betul dijual di sana? Ternyata betul. Betul ya. Di minimarket di sana saya sudah cek, oh ternyata betul dijual di sana. Kemudian Gresik itu punya punya baju muslim, pesantrennya namanya Darut Taqwa, itu sudah ekspor di ASEAN. Itu produknya baju muslim. Baju muslim, sarung, songkok begitu. Nah, suatu saat nanti jadi wardrobe-nya kita di sponsor podcast ini, Gus. Harus itu ya. Produknya santri gitu, Gus. Betul. Nah, itu sudah sampai ke mancanegara. Bahkan yang urusan sederhana, handicraft, kerajinan dari kayu. Itu dari Ponpes Rahmatal lil Alamin Nganjuk. Itu juga sudah ekspor, sudah ke beberapa negara. Termasuk hasil-hasil pertanian. Waktu itu kita sudah memberangkatkan daun talas. Jadi daun talas itu oh lompong nih, Kongge. saya tidak tahu lompong itu apa. Tapi saya tahu talas. Nah, itu dirajang gitu, dikeringkan. Jadi seperti tembakau hasilnya akhirnya. Terus dibuat Diekspor. Itu di sana ya entahlah di luar negeri katanya sebagai pengganti tembakau lah apalah macam-macam begitu. Nah, termasuk ini bonggol jagung ya. bonggol Jadi janggel nih. janggel. Nek cara ndasa niku lak janggel ngoten. Itu juga lagu, Gus. Itu juga laku. Jadi janggel itu bonggol jagung itu dikeringkan, dirajang, itu jadi kemasan kubus atau dari serbuk. Nah, itu diekspor. Ternyata di sana bermacam-macam untuk pakan ternak, untuk media tanaman dan sebagainya. Ya itulah kadang-kadang di sekitar kita yang kita anggap sampah yang habis hanya dengan dibakar di sawah-sawah, ternyata itu bernilai nilai ekonomis jutaan rupiah di luar sana. Nah, ini yang menjadi wawasan sehingga untuk pemasaran ini kita tidak berhenti-berhenti. Ketika Ibu Gubernur misi dagang, ya walaupun tidak sebulan sekali kita mesti ikut, tetapi dalam setahun beberapa kali kita ikutkan pesantren untuk ikut misi dagang ke pulau-pulau lain supaya mengenalkan produknya. Kemudian kita juga mengajak teman-teman Opop untuk lawatan bisnis ke Malaysia. Ini sudah terancang tanggal 18 Januari tahun 2026 awal tahun kita mengajak teman-teman untuk lawatan bisnis ke China dan Macau, 2 negara. Biaya sendiri. Oh gitu tuh. Saya tadi sudah mau nyeletuk gitu. Kalau mau butuh host, saya siap menjadi presenternya gitu, Gus, atau wartawannya gitu. Jadi
Minimal kita buka cakrawala teman-teman. Oh bahwa Temu bisnis temu tadi, bisnis dengan teman-teman di sana. kolekan internasional Iya, dan secara global. sekarang ini kan datangkan barang, mengeluarkan barang itu tidak terlalu susah. Yang penting memang dibutuhkan apa enggak begitu. Nah, ternyata teman-teman senang juga gitu di masyarakat. Nah, 4 ini menjadi satu hal yang mutlak yang harus dimiliki oleh pesantren yang ingin berdaya ekonominya, yang ingin semakin mandiri dan berdampak ke ekonominya. Kalau sudah 4 ini biasanya pertanyaan berikutnya itu adalah permodalannya. Wah ini kan untuk bisa berkembang kan butuh modal. Maka Pemprov melalui Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur itu juga memfasilitasi akses permodalan, akses pembiayaan. Nah, akses pembiayaan ini banyak ragamnya. Mungkin pas dibuka skema hibah. Kalau tidak hibah, kredit usaha rakyat, perbankan, atau juga crowdfunding menghimpun dana dari masyarakat, dari wali santri untuk bikin proyek kemudian dibiayai bersama-sama. Banyak cara. Nah, inilah yang kemudian kita jadikan satu rukun yang tidak boleh lepas. Yang saya bilang kalau mau beropop ya harus kafah. Nah, kafahnya itu ya 5 ini. Harus paripurna ya 5 ini. Kelembagaannya, SDM-nya, produknya, pemasarannya, permodalannya. Dan potensi-potensi yang jenengan kemukakan tadi bisa dilihat secara langsung nanti di Opop Expo gitu Gus ya. Betul sekali. Itu tanggal berapa sampai kapan Gus? 13 sampai 16 November. Di mana itu? Kamis sampai hari Minggu di Royal Plaza Surabaya. Di Royal Plaza Surabaya di atriumnya, sama di ruang sebelahnya namanya area 15. Oke. Jadi nanti di atrium itu kita bangun kurang lebih ada 26 booth, kemudian ada lagi selebihnya di area 15 itu sampai dengan total 41 booth, 41 stand. Di antaranya yang ada di sana ada produk fashion, mamin, ada hasil pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, ada juga kuliner. Dan itu semuanya bisa masyarakat datang secara gratis gitu. Gratis dan berhadiah. Mantap sekali. Gitu. Hadiah utama, door prize, umroh. Kemudian caranya mudah. Pengunjung tinggal datang, berbelanja. Setiap 50.000 berlaku kelipatan, itu akan mendapatkan 1 kupon undian hadiah. Nah, kupon undian nanti akan diundi di penutupan di hari Ahad malam setelah Isya. Tetapi Dinas Koperasi juga menyediakan program Bangga Buatan Indonesia. Caranya beli produk setiap kelipatan 250.000 akan mendapatkan 1 kupon yang akan diundi pada saat hari Ahad setelah maghrib. Itu nanti hadiah utamanya sepeda motor, ada laptop, ada HP, smartphone, dan berbagai macam lainnya. Nanti jamaah saya, tetangga saya tak ajak situ semuanya wajib. Berjamaah bersama-sama ke Royal untuk melihat Opop Expo. Alhamdulillah Gus, waktu juga harus membatasi kita semuanya dalam podcast Ruang Informasi ini. Pemirsa dimanapun Anda berada, datang, ikuti dan saksikan. Syukur-syukur kemudian Anda menjadi bagian daripada yang mendapatkan door prize dalam gelaran Opop Expo. Demikian podcast Ruang Informasi, podcast resmi yang dikelola oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Komunikasi dan Informatika. Saya Muhammad Khairul Rijal undur diri, saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.